Timnas U17 lolos Piala Dunia. Presiden Prabowo terima laporan panen meningkat, janji sejahterakan petani. Imbas kebijakan tarif Trump, harga mulai stabil, penjualan emas naik 50%. Halo selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Saras Kairus. Ya pemirsa, Timnas U17 menang 4-1 atas Yaman di Piala Asia U17 2025. Evandra Polorasta CS pun mengunci tiket ke Piala Dunia U17. Republik di laga yang begitu krusial kali ini menghadapi Yemen U17. Kick-off persaingan babak pertama sudah berlangsung. Satu kiriman bola cepat. Indonesia versus Yaman tersaji di matchday kedua grup C Piala Asia U17. Duel digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Jeddah Senin 7 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Garuda Muda memimpin 2-0 di babak pertama. Gol dicetak Muhammad Zahabi, Goli, dan Fadli Alberto. Tidak dalam posisi offside sepertinya. Alberto Hengga sejak awal laga menjadi outlet yang sangat berbahaya. Yaman memperkecil ketertinggalan di babak kedua lewat gol penalti Mohamed Algaras. Dan dapat tidak berdaya untuk mengamankan situasi tadi. Indonesia menambah 2 gol lewat brace Evandra Polorasta. Skor tuntas 4-1 untuk Indonesia. Kemenangan ini membawa Indonesia kukuh di puncak grup C dengan 6 poin. Pasukan Nova Arianto lolos ke perempat final dan mengamankan tiket ke Piala Dunia U17. Tentunya hal ini disambut baik oleh supporter setia sepak bola Indonesia dan membawa angin segar untuk sepak bola Indonesia. Sejauh ini sih ini prestasi yang membanggakan ya, apalagi ini tim yang masih muda gitu. Artinya kan pembinaan dari bawahnya juga sudah bagus gitu. Apalagi ini coachnya, pelatihnya sendiri lokal gitu. Ya cukup membanggakan lah prestasinya. Jadi ada satu kebanggaan bagi kita bahwa tim kita U17 ini akan insya Allah akan masuk ya. Nah inilah saya kira menjadi semangat baru bagi generasi sepak bola kita. Sekaligus juga para penonton kita yang telah lama menunggu untuk kesempatan emas ini. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata melaporkan untuk Berita Nasional TV. Panen raya serentak digelar di 14 provinsi dan 157 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke Majalengka untuk menerima laporan sekaligus menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima laporan panen raya serentak dari 14 provinsi dan 157 kabupaten kota di Desa Randegan Wetan, Majalengka, Jawa Barat. Prabowo mengaku senang atas laporan harga pembelian gabah petani yang tinggi sehingga dinilai sangat membantu para petani. Kabar baik lain datang dari peningkatan hasil panen berkat teknik baru dari 7 ton menjadi 10 ton per hektar. Prabowo menilai ini sebagai peluang untuk mendorong revitalisasi hijau dan membangun Indonesia sebagai lumbung pangan di dunia. Prabowo juga mengapresiasi peran petani sejak dirinya menjadi prajurit di era tahun 70-an. Ia bertekad bekerja lebih keras bersama jajarannya demi mewujudkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Selain itu, Prabowo merencanakan uji coba penggunaan pupuk lokal dan meminta Menteri Pertanian untuk segera mengirimkan bantuan alat pertanian seperti traktor dan kombin demi menunjang produktivitas petani. Untuk jadi lebih produktif, apalagi saya dapat berita-berita baik ini yang peningkatan mungkin dengan benih baru, dengan teknik baru yang tadi penghasilannya 7 ton per hektar sekarang bisa naik 10 ton. Ini luar biasa ini. Ya, ini nanti akan mungkin kita nanti revolusi hijau kedua dari Indonesia. Ya, kita saya percaya kita nanti akan jadi lumbung padi dunia, lumbung pangan dunia.
lumbung pangan dunia. Nanti kita akan beri bantuan ke negara-negara yang susah, saudara-saudara. Karena tujuan kita baik, tujuan kita mulia. Tapi tentunya kita ingin semua rakyat kita, semua petani kita hidup dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera, ya. Presiden Prabowo Subianto akan membuka 80.000 koperasi di seluruh desa di Indonesia. Setiap desa juga akan dibangun gudang dan kamar pendingin untuk menunjang penyimpanan hasil panen petani. Ke masa depan. Juga Pak Presiden yang kita Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemerintah untuk membuka 80.000 koperasi di setiap desa di seluruh Indonesia. Langkah ini diiringi dengan pembangunan gudang dan kamar pendingin atau cold storage untuk menyimpan hasil panen petani secara lebih efisien. Setiap koperasi akan mendapatkan dukungan kredit dan menjadi bagian dari jaringan koperasi nasional. Pemerintah juga merencanakan penyediaan 2 unit truk untuk setiap koperasi agar hasil pertanian dapat didistribusikan langsung ke pasar tanpa melalui terlalu banyak perantara. Prabowo menegaskan komitmennya untuk menurunkan harga pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Baginya, keberhasilan pemerintah terlihat dari senyum rakyat dan kemakmuran para petani. Ia juga mengingatkan pengalamannya saat menjadi Ketua Umum HKTI di mana ia memperjuangkan agar petani Indonesia dapat hidup layak dengan akses pendidikan, kesehatan, dan penghasilan yang cukup. Prabowo optimis cita-cita tersebut dapat dicapai melalui kerjasama seluruh pihak. Jaringan koperasi nasional dan setiap desa akan kita bantu kredit. Kita harapkan tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin untuk menyimpan hasil panen. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar acara halal bihalal bersama pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden pada Selasa pagi. Kegiatan tersebut berlangsung di Istana Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan membangun suasana kebersamaan usai perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Dalam suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan, Wapres menyapa serta menyalami satu persatu pegawai yang hadir sebagai bentuk penghormatan dan kedekatan antara pimpinan dan staf. Kegiatan ini juga menjadi ajang untuk menyegarkan kembali semangat kerja setelah bulan Ramadan. Para pegawai tampak antusias mengikuti rangkaian acara yang berlangsung secara sederhana namun penuh makna tersebut. Halal bihalal ini diikuti oleh seluruh jajaran Setwapres, mulai dari pejabat tinggi hingga staf pendukung. Selain sebagai tradisi pasca Lebaran, kegiatan ini juga mencerminkan komitmen Setwapres dalam menjaga nilai-nilai kebersamaan, harmoni, dan semangat pelayanan publik. Momen ini sekaligus menjadi penanda kembalinya seluruh pegawai ke rutinitas kerja dan kesiapan dalam mendukung agenda pemerintahan. Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah yang menambah keakraban di antara peserta. Kegiatan berlangsung lancar dan tertib mencerminkan semangat positif di lingkungan kerja Wakil Presiden. Usai libur Lebaran, 2 aparatur sipil negara Kemensos absen tanpa izin di hari pertama kerja. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan 2 ASN tersebut merupakan jajaran dari Balai Penelitian dan Rehabilitasi Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan ada 2 aparatur sipil negara di lingkungan kementerian yang absen tanpa izin pada hari pertama kerja. 2 ASN tersebut merupakan jajaran dari Balai Penelitian dan Rehabilitasi Sosial. Menteri Sosial juga melanjutkan bahwa mayoritas ASN Kemensos sudah mulai bekerja dari kantor dan sebagian ada yang memilih work from anywhere atau WFA. Saifullah juga menuturkan setiap ASN yang memilih WFA akan dipantau dan kinerjanya akan dilaporkan ke Sekretariat Jenderal
Dan terkait ASN yang absen tanpa izin, Gus Ipul akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Kita absen semua, ada 2 yang tidak masuk dan tanpa izin. Sementara yang lain ada yang bekerja di kantor, itu mayoritas, sebagian lagi WFA, sebagian lagi sedang cuti. Kita ingin teman-teman jajaran Kementerian Sosial ini tetap disiplin, profesional, ya, dan terus berinovasi agar prestasi-prestasi ke depan ini bisa kita dapatkan lagi lebih baik dibanding tahun 2024. Dari Jakarta, Sana Sairus, Hanggada Agung, Berita Nasional TV. Ya. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat menyikapi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Presiden Prabowo mengajak para pemimpin ASEAN untuk bersatu menyusun respon terkoordinasi. Nice to talk to you. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. Presiden RI Prabowo Subianto melakukan telewicara dengan para pemimpin ASEAN untuk membahas respon terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pada 2 April lalu, Trump mengumumkan penerapan tarif minimal 10% untuk seluruh barang impor, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif sebesar 32%. Langkah ini mendorong negara-negara ASEAN untuk menyusun strategi bersama. Prabowo berkomunikasi dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos, dan PM Singapura Lawrence Wong untuk menyatukan sikap terkait kebijakan tersebut. Untuk menindaklanjuti pembahasan ini, Menteri Ekonomi ASEAN dijadwalkan menggelar pertemuan pada minggu depan. Adapun besaran tarif yang dikenakan AS bervariasi, mulai 10% untuk Singapura hingga 49% untuk Kamboja. Sementara Malaysia dan Brunei dibebani tarif 24%, Filipina 17%, Vietnam 46%, Myanmar 44%, Laos 48%, dan Thailand 36%. Saya juga mendapat kehormatan. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuh, Berita Nasional TV. Harga emas Antam sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru untuk sejumlah negara mitra dagang termasuk Indonesia. Pasca Lebaran, pembelian emas dan perhiasan meningkat hingga 50% di sejumlah toko emas di Jakarta Selatan. Penjualan logam mulia dan perhiasan di sejumlah toko emas langsung meningkat drastis imbas kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sempat meroket. Kenaikan tarif ini mendorong panik di pasar global yang berdampak langsung pada harga emas di Indonesia. Di toko-toko emas kawasan Bintaro, Jakarta Selatan terlihat antusiasme masyarakat yang tinggi untuk membeli perhiasan sebagai bentuk investasi. Ini perhiasan sekarang untuk emas 18 di 750. Per hari ini naik harganya karena sebelumnya 700. Yang emas 22 1.250.000. Sebelumnya di 1.200.000. Selama bulan puasa kita nggak naik Mas, baru hari ini naik untuk perhiasan. Pasca Idul Fitri, transaksi pembelian emas meningkat hingga 50%. Pasca Idul Fitri, transaksi pembelian emas meningkat hingga 50% didorong kesadaran masyarakat akan investasi yang lebih stabil. Masih kan zona lebaran masih banyak yang beli bang, masih standar. Ya masih ada yang jual, ada juga yang beli. Harga emas perhiasan 24 karat saat ini dibanderol di angka Rp1.600.000 per gram, membuktikan bahwa emas masih menjadi pilihan investasi primer bagi masyarakat. Buat invest aja. Buat investasi. Apa ngabisin duit THR atau gimana? Enggak juga sih, cuman ya lagi ada aja buat nabung.
Dipantau dari laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam sempat mencapai level tertinggi di Rp1.836.000 per gram pada 2 April 2025. Namun kini turun ke Rp1.700.000 per gram pada 7 April 2025. Senada harga buyback emas batangan Antam juga turun menjadi Rp1.608.000 per gram, setelah sebelumnya bertahan di angka Rp1.633.000. Hingga berita ini diturunkan, fluktuasi harga emas masih terus berlanjut seiring kondisi ekonomi dan kebijakan global yang terus berubah. Sejumlah pegawai aparatus sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Jakarta Selatan terpantau tidak masuk kerja pada hari pertama aktivitas setelah libur Lebaran. Di unit pelayanan terpadu 1 Pintu, tercatat 2 orang masih cuti dan 1 lainnya bekerja dari rumah karena masih berada di kampung halaman. Aktivitas kerja di pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Senin pagi mulai kembali berjalan normal setelah libur panjang Hari Raya Idul Fitri. Di unit pengelola penanaman modal dan pelayanan terpadu 1 Pintu, UPPM PTSP pelayanan sudah kembali dibuka untuk masyarakat. Namun dari 70 ASN yang terdaftar, 3 diantaranya belum masuk kerja. 2 diantara masih cuti, sementara 1 pegawai lainnya melakukan work from home karena masih berada di luar kota. Hari ini kita buka seperti biasa, seperti hari-hari sebelumnya. Jadi kita sudah tetap melakukan aktivitas dari mulai jam 7.30 sampai nanti jam 16.00. Ya, jadi untuk kebijakan WFA memang kita ada 2 orang yang cuti, kemudian ada 1 yang melakukan WFA karena memang dia masih ada di kampungnya. Tapi yang sudah ada di Jakarta, alhamdulillah semuanya hari ini masuk semua. Senada dengan hal tersebut, di kantor Kecamatan Tebet, seluruh ASN telah masuk kerja secara tatap muka. Meski ada kebijakan work from home, tidak ada satupun ASN di kantor Kecamatan Tebet yang menggunakannya. Pemerintah bahwa mulai hari ini, tanggal 8 April, seluruh ASN itu sudah mulai masuk kembali kerja seperti biasa. Khususnya di Pemprov DKI Jakarta, Jakarta Selatan dan di Kecamatan Tebet, per tanggal 8 April ini kita semua sudah mulai melayani masyarakat normal seperti biasa. Kemarin keluar edaran dari Kementerian PAN dan RB bahwa di tanggal 8 ini apabila ada pegawai yang ingin WFA itu masih diperkenankan. Di suasana hari pertama kerja ini juga dimanfaatkan para ASN untuk saling bersilaturahmi dan halal bihalal di lingkungan kantor. Dari Jakarta Selatan, tim kontributor Berita Nasional TV melaporkan. Hari pertama aktivitas kerja usai libur Lebaran, stasiun kereta api rel listrik atau KRL Manggarai Jakarta Selatan mulai dipadati penumpang. Selasa pagi, KRL masih menjadi moda transportasi pilihan masyarakat untuk kembali beraktivitas. Inilah suasana stasiun Manggarai di hari pertama masuk kerja pasca libur panjang Lebaran 2025 Selasa pagi. Sejumlah penumpang terlihat memadati peron, terutama peron 11 dan 12 tujuan Jakarta Kota. Mereka menunggu KRL untuk menuju tempat kerja dan melanjutkan aktivitas rutin. Aktivitas penumpang yang kembali berangsur normal menunjukkan mobilitas masyarakat yang tinggi terutama di Jabodetabek. Ya, sebenarnya kalau belum terlalu ramai ya, kayak hari-hari biasanya gitu, terutama sebelum Lebaran gitu. Tapi kalau misalkan dibilang ramai udah ramai, tapi belum sampai padat banget, belum sampai riuh banget gitu kayak sebelum Lebaran. Pas turun ramai, pas naik ramai, belum sampai gitu. Nggak crowded berarti Bang ya? Belum crowded. Libur Lebaran resmi berakhir setelah pemerintah menetapkan total 11 hari cuti, meliputi libur nasional, cuti bersama, dan akhir pekan. Ketentuan tersebut diatur dalam SKB 3 Menteri Nomor 1017, Nomor 2, dan Nomor 2 Tahun 2024, serta diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam.
Pasca Lebaran, ibu rumah tangga masih pusing dengan tingginya harga kebutuhan pokok. Di pasar tradisional Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, harga cabai rawit merah tembus hingga Rp120.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi di jenis sayur mayur lainnya, seperti bawang merah hingga tomat. Sepekan pasca Lebaran, harga sejumlah bahan pokok masih melambung tinggi, bahkan tidak ada tanda-tanda penurunan. Seperti di pasar tradisional Rawakalong, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi, harga sayur mayur masih relatif tinggi. Seperti harga cabai rawit merah per kilonya tembus di harga Rp120.000, yang harga sebelumnya Rp80.000. Selain itu, cabai keriting mengalami kenaikan Rp60.000, sebelumnya Rp30.000. Harga sayur mayur lain juga mengalami kenaikan seperti tomat naik menjadi Rp20.000, sebelumnya Rp10.000 per kilo, dan bawang merah Rp70.000, sebelumnya Rp30.000 per kilo. Hampir semua naik semua. Semuanya itu apa bang? Termasuknya? Ya, cabai, bawang, tomat. Kalau cabai sekarang berapa bang? Cabai rawit merah 120 per kilo. Sebelumnya? Sebelumnya mah 80, 60. Terus kayak yang jenis-jenis cabai lain? Cabai merah keriting biasa 30.000, sekarang udah 60. Tuh kayak yang hijau itu bang? Cabai ini hijau mah nggak begitu mahal sih. Tomat yang mahal. Tomat berapa sekarang bang? Tomat sampai 20 hari ini. Terus sebelumnya? Sebelumnya cuma 10.000. Cabai, bawang, timun, resin kok udah naik semua. Ini penyebabnya apa sih bu kelangkaan ini? Kurang tahu ya. Pas habis lebaran ini masih naik? Masih pokoknya dari sebelum puasa. Kan Pak pusing banget sehari-hari. Belum. Cabai berapa? Cabai berapa Pak? Cabai 70. 70. Belum bawangnya, belum daun bawang, belum puyeng Pak bilangin. Sama itu turunin harga. Kenaikan harga terjadi sejak mendekati Lebaran hingga pasca Lebaran. Melambungnya sejumlah harga membuat pedagang mengalami penurunan omset akibat sepinya pembeli. Untuk mengurai kerugian, pedagang mengurangi stok agar tidak rusak dan busuk. Kenaikan harga sayur mayur juga dikeluhkan para pembeli, pasalnya kenaikan juga terjadi pada bahan pokok lain, seperti telur, beras, dan minyak. Warga berharap agar pemerintah segera menekan kenaikan agar tidak membebani masyarakat. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo atas pengamanan mudik yang sangat baik. Presiden juga mengapresiasi Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto atas hal tersebut. Bulan puasa. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa terima kasih kepada semua instansi terkait yang terlibat dalam keamanan mudik dan keamanan selama bulan puasa mudik. Menurut Presiden, apa yang dilakukan TNI, Polri, dan Kementerian Perhubungan sangat membanggakan. Sebelumnya, Kapolri menyatakan angka kecelakaan selama arus mudik Lebaran 2025 mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Sebelumnya, Kapolri menyatakan angka kecelakaan selama arus mudik Lebaran 2025 mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Dirinci Jenderal Sigit berdasarkan data yang melintas di tol terjadi penurunan 12%. Kapolri mengapresiasi kerja keras seluruh instansi terkait dengan berbagai macam alternatif dan rekayasa untuk kelancaran arus mudik Lebaran. Dari sisi jumlah masyarakat yang mengalami kecelakaan juga mengalami penurunan. Di jalan tol turun 12% dan yang fasilitas turun 88%. Di jalan tol turun 12% dan yang fatalitas turun 88%. Ditambahkan Jenderal Sigit untuk di seluruh jalur termasuk arteri, khususnya Jawa Barat mengalami penurunan hingga 64%. Hal itu menandakan bahwa masyarakat semakin mengutamakan keselamatan dalam melakukan perjalanan mudik maupun balik. Selama bulan puasa, keamanan selama mudik dan kembali dari mudik, saya ucapkan terima kasih kepada Kapolri, kepada Menteri Perhubungan, kepada TNI di semua jajaran. Kerja keras saudara benar-benar sesuatu yang membanggakan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Sanas Kairus beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.